tu. Rasa sakit ni udah tak ada dah. Luka ni bukan salah mu Kakashi. Tapi luka ni disebabkan dunia ni hak kecil ni. Upah hedok Kakashi. Makin keruh, ini Presiden Johor Darul Ta'zim sekaligus orang yang berpengaruh di sepak bola Malaysia ngomong apakah ada entitas dari luar yang mempengaruhi keputusan FIFA yang sanksi Malaysia itu tuh. Kata dia, siapa yang ada di New York itu. Kenapa gue bilang keruh? Karena yang ada di New York ya ini presiden kita. Ada lagi ini ketua PSSI kita. Gue takutnya pada suuzon gitu ke Indonesia, padahal mah kita ngapain ikut campur dah, sampai ke federasi ikut campur ngapain, kita takut, bersaing sehat aja udah. Aduh, daripada cari kambing hitamnya mendingan cari solusinya. Itu kan di FIFA ada poin-poinnya tuh yang membuat mereka disanksi. Cari solusinya, banding dan bisa diterima gitu. Udah gak usah cari kemana-mana. Itu asumsinya takut menyebabkan salah paham di masyarakat. Malaysia mengatakan ada yang coba menyabotase timnas Malaysia. Klunya dekat, orangnya dekat dengan petinggi FIFA. Udahlah Paci, kita semua tahu orang yang apa Paci maksud itu Pak Erick Thohir. Waduh, ini otak Paci itu di mana Paci? Gini ya Paci, kalau pemain naturalisasi Paci itu beneran legal, FIFA tidak akan menyangsi 12 bulan larangan bermain. Pak Kundo yang main di Alapes itu udah disanksi, udah gak bisa bermain selama 12 bulan. Lagi bagi kawan-kawan yang tak tahu, Harimau Melaya Malaysia FAM telah disanksi oleh FIFA. Setelah resmi di-ban oleh FIFA, para supporter Malaysia berbaris rapi antri masuk goa. Coba tanya langsung deh ke AI. Ini Gemini. Halo Gemini. Halo, ada yang bisa saya bantu? Pakai bahasa gaul aja loh. Siap, mau nanya apa nih? Ini, lu sudah dapat info terbaru belum masalah FIFA nge-ban Malaysia? Kalau sudah tahu, coba deh lu jelaskan sedikit. Oke, jadi gini, FIFA lagi ngeluarin sanksi buat Malaysia gara-gara kasus naturalisasi pemain. Ada 7 pemain naturalisasi Malaysia yang kena ban, termasuk Facundo Thomas Garces dari Argentina. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAMC katanya mau banding, tapi ya kita lihat aja nanti gimana kelanjutannya. Oke, ini kan dia mau banding nih. Selama dia banding, bisa nggak itu memperingan sanksinya? Atau bisa lebih memperberat sebenarnya? Nah, kalau banding itu hasilnya bisa 2 kemungkinan. Sanksinya bisa jadi lebih ringan, kalau FIFA ngerasa ada bukti baru yang kuat dari Malaysia. Tapi, bisa juga malah makin berat kalau FIFA nemuin pelanggaran lain yang lebih parah. Jadi, ya, kita tunggu aja hasil bandingnya gimana. Kira-kira ini kan infonya ada yang laporin nih ke FIFA. Kira-kira menurut lo, feeling lo, siapa sih orang yang laporin ini? Wah, kalau masalah siapa yang laporin sih susah ditebak ya. Tapi, biasanya sih yang paling mungkin itu dari pihak yang merasa dirugiin sama keputusan naturalisasi ini. Bisa jadi dari tim sepak bola negara lain yang ngerasa persaingan jadi nggak adil, atau mungkin dari internal Federasi Sepak Bola Malaysia sendiri. Tapi ya ini cuma tebakan aja sih. Tapi kalau feeling lo siapa? Oke, kalau feeling aku sih mungkin aja ada hubungannya sama tim-tim dari Asia Tenggara. Soalnya, persaingan di wilayah ini kan emang lagi panas-panasnya. Bisa jadi ada tim yang ngerasa dirugiin sama pemain naturalisasi Malaysia, dan akhirnya laporin ke FIFA. Ya, timnya siapa? Kalau feeling lo siapa? Berdasarkan analisa lo siapa? Kalau di Asia Tenggara, persaingan paling ketat kan biasanya antara Indonesia, Thailand, sama Vietnam. Nah, feeling aku sih salah satu dari timnas negara itu yang mungkin aja laporin. Tapi, sekali lagi, ini cuma feeling ya. Ya, di antara 3 itu siapa?
Kalau disuruh milih satu, feeling aku sih lebih ke Vietnam. Soalnya, Vietnam kan terkenal dengan permainan taktis dan disiplin mereka. Bisa jadi mereka ngerasa dirugiin sama pemain naturalisasi Malaysia, yang dianggap nggak fair play. Tapi, ya, ini cuma spekulasi aja loh. Oh, berarti kalau menurut lo kemungkinan Vietnam ya? Iya, tapi ini cuma tebakan berdasarkan feeling aku aja ya. Kita tunggu aja nanti hasil investigasi FIFA gimana. Tapi kok bisa sih FIFA menerima dokumen ini kecolongan palsu? Emang mereka nggak ngecek terlebih dahulu ya? Nah, itu juga masalahnya. Masa harus nunggu FIFA laporan kan punya dari aturan orang? ketat soal naturalisasi pemain. Seharusnya mereka lebih teliti dalam memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan. Mungkin aja ada oknum di Federasi Sepak Bola Malaysia yang sengaja memalsukan dokumen demi keuntungan timnas. Tapi, ya, ini juga masih dugaan. Kita tunggu aja hasil investigasi FIFA lebih lanjut. Iya, maksudnya gue ini gini. Ini kan sudah masuk ke FIFA sebelumnya. Pemain naturalisasi itu sudah disetujui. Kenapa baru terbongkar ketika sudah ada yang lapor? Berarti kan FIFA kecolongan ini. Iya, bener banget. Seharusnya FIFA punya sistem yang lebih ketat buat ngecek keaslian dokumen. Ini jadi pelajaran penting buat mereka supaya kejadian kayak gini nggak terulang lagi di masa depan. Ini orang yang paling nyinyir kalau timnas Indonesia itu kalah. Iya. Terus ini orang, kalau timnas kita lagi dalam masalah, dia orang yang pertama menggebu-gebu dengan ketawanya yang, aduh, nyebelin banget dah pokoknya. Pemain warisan Harimau Malaya itu Facundo Garces itu nggak bakal di ban FIFA atau nggak bakal kena sanksi dari FIFA. Terus dia bilang orang-orang Konoha kebanyakan makan bakso tikus. Kita lihat videonya ini, yo. Pemain warisan kita yang terbaru guys, Facundo Garces, disanksi oleh Bapa Konoha. Nih, Facundo Garces ni dia kata tidak sah dapat apa sanksi berat di FIFA lah. Tak apa-apa lah Konoha. Kau ni banyak makan bakso tikus ke apa? Walhal dah jelas dah. FIFA dah luluskan. Jadi buat abang yang di sana yang sering ketawa, ini bang, nama-nama 7 pemain yang tidak boleh bermain selama setahun. Oke, jelas ya. Kalau Anda bilang orang-orang Konoha banyak makan bakso tikus, iya kan? Saya bilang orang-orang sana banyak makan brutu. Ngerti brutu gak? Di googling. Nanti brutu itu apa? Di googling ya, cari brutu. Gitu ya. Makanya pinter. Karena kamu kebanyakan makan brutu. Salam waras bang. Status pasukan JDT macam mana? Breaking news geng. Sebagai peminat Harimau Malaya, memang agak terkejut dengan berita terbaru ini. FIFA jatuhkan hukuman kepada FAM kerana pemalsuan dokumen pemain kebangsaan. 7 pemain terbabit ialah Facundo Garces, Rodrigo Hurtado, Joao Figueiredo, Hector Hebel, Irazabal, Gabriel Palemo dan Emmanuel Macuca atau Emmanuel Makuka. Nama pun pelik. Dokumen yang dihantar oleh FAM kepada FIFA disahkan palsu. Setiap pemain kena denda lebih kurang dalam RM10,500. FAM pula kena denda dalam sebanyak RM1.8 juta Malaysia. FIFA bagi FAM masa dalam 10 hari untuk membuat rayuan. Aku harap FAM keluarkan kenyataan segera. Adakah hukuman ini akan kekal? Sama-sama kita tunggu.